Yang jomblo angkat tangan. Maaf, malam ini saya nggak akan ngebully jomblo. Takut kualat. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin ma ikhtalafa al-lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Bisa nongkrong bareng anak muda Kota Langsa yang luar biasa. Terutama para Jovisa. Jomblo tapi masih fisabilillah. Walaupun saya berharap teman-teman tidak istiqomah dalam kejombloan. Tadi Bapak Wali Kota menyampaikan anak muda itu harus semangat dan punya cita-cita tinggi. Apa cita-cita tingginya? Menikah. Setuju? Cita-cita tingginya salah satunya adalah menikah. Karena kalau kita jadi dokter belum menikah, maka agamanya masih setengah. Jadi profesor belum menikah masih setengah. Jadi mahasiswa belum menikah masih setengah. Jadi pengangguran udah nikah udah utuh. Masuk deh. Mudah-mudahan Kota Langsa adalah kota dengan indeks kebahagiaan terbaik di Indonesia. Karena maharnya tidak terlalu mahal. Nanti Bapak Bupati, Bapak Wali Kota akan bikin peraturan daerah mahar gak boleh mahal-mahal. Oh, setuju ya? Gak usah tinggi-tinggi, 1 miliar aja. Yang saya hormati dan tuan muliakan para bure, para tengku, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin yang luar biasa. Alhamdulillah Kota Langsa adalah kota yang sangat-sangat islami. Karena isinya adalah anak muda yang islami. Insya Allah Kota Langsa akan menjadi salah satu contoh kota di Indonesia yang smart youth citizen. Yang anak mudanya keren-keren, kece-kece, walaupun statusnya masih sendiri, tapi sabar. Insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita coba belajar untuk lebih semangat lagi dalam berhijrah. Sesuai dengan tema acara kita pada malam ini, memperingati tahun baru Hijriah dengan tema hijrah. Apa itu hijrah, teman-teman? Hijrah kalau di masa zaman Nabi itu dulu adalah pindahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Lalu setelah selesai Fathu Makkah, maka makna hijrah ini berkembang.
Nabi SAW menyampaikan tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Makkah. Yang ada adalah hijrah dengan makna belajar untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dengan makna meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah kepada perbuatan yang disukai Allah. Hijrah dengan makna meninggalkan perbuatan yang dosa menuju perbuatan yang berpahala. Hijrah dengan makna putusin aja lalu halalin. Putus atau halal. Pilih satu atau yang kedua. Ini bukan kampanye ya. Putusin atau halalin. Atau yang ketiga, istiqomah. Sekalian. Ya, jadi hijrah dengan makna yang lebih luas adalah belajar berpindah dari satu kondisi yang tidak baik, banyak menghabiskan waktu sia-sia, membuka aurat, banyak dosa, akhirnya kita mencoba untuk shift, bergerak, pindah kepada sesuatu yang lebih Allah ridhoi insyaallah. Ada satu hal yang menarik ketika Nabi hijrah, teman-teman. Ini sharing dulu aja nih. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi hijrah milih temannya Abu Bakar As-Siddiq? Padahal kalau kita mau berhitung, Abu Bakar itu kan seorang laki-laki yang terkenal lembut, tidak sekuat Umar ataupun Khalid bin Walid. Lalu dari sisi harta, Abu Bakar itu dulu pernah jadi orang kaya, terus udah jatuh miskin karena dakwah. Dari sisi kabilah, Abu Bakar itu berasal dari suku Taim yang tidak terlalu kuat kedudukannya di kota Mekah. Kenapa Rasulullah SAW ketika hijrah nggak memilih Umar aja sebagai pengawal beliau? Kebayang nggak kalau Nabi hijrah bareng dengan Umar, itu kan aman ya? Kita nggak bakalan mendengar atau membaca kisah Nabi dikejar-kejar sampai masuk ke Gua Thur. Kita nggak bakalan mendengar kisah Nabi dikejar-kejar sama Suraqah bin Malik. Kenapa? Karena nggak ada yang bakal berani ngejar Nabi kalau yang ngawal beliau adalah Umar bin Khattab. Kebayang nggak Umar pas lagi hijrah kayak gimana? Dia mau hijrah, posting dulu. Ini kalau bahasanya sosial media ya. Dia mau hijrah, dia pengumuman dulu. Kalau bahasa sosial media, posting, broadcast. Apa captionnya? Ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, fa'lamu anni muhajir. Wahai penduduk Mekah, wahai pemuka-pemuka kaum Quraisy, ketahuilah bahwa saya mau berhijrah. Disebutin satu-satu pemuka kaum Quraisy. @Abu_Jahal, @Abu Lahab, @Abu Sufyan, satu persatu dimention sama Umar. I'lamu anni muhajir, ketahuilah saya pengen hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit ini, Sherlock. Ditunjukin tuh tempatnya, siapa yang pengen cegat. Gak ada satupun teman-teman orang yang berani mencegat Umar bin Khattab. Dia hijrah dengan nyaman, aman, tidak ada satupun yang berani menghalangi. Kenapa Nabi gak milih Umar? Kan kalau dihitung-hitung dengan logika kita, seandainya Nabi memilih Umar jadi teman hijrahnya, gak ada yang berani menghalangi Nabi dalam hijrah. Kenapa Abu Bakar? Atau kenapa tidak Hamzah? Hamzah adalah paman Rasul. Selain terkenal sebagai sniper, pemanah ulung, penunggang kuda sejati, kesatria banget, Hamzah juga orang yang sangat setia kepada Rasul. Rela mati untuk Rasulullah SAW. Kenapa tidak Hamzah? Atau kenapa nggak Utsman bin Affan? Seorang saudagar kaya, tajir banget, keren banget, dikagumi banyak orang, dan keluarganya Utsman termasuk keluarga yang sangat kuat dan erat hubungannya dengan Abu Jahal. Sehingga kalau Nabi hijrahnya bareng dengan Utsman, Nabi bakalan disupport, difasilitasi, di-endorse, disponsor banget sama Utsman. Kendaraannya Alphard. Terus setiap jalan sebentar mampir di rest area makan-makan, kan enak ya. Kenapa
yang kaya raya? Kenapa Abu Bakar yang sudah jatuh miskin? Kenapa enggak dengan nama-nama yang lain yang hebat? Ternyata rahasianya teman-teman apa? Rasulullah SAW memilih Abu Bakar karena Abu Bakar adalah orang yang paling soleh di antara semua umat Islam. Ini artinya apa? Bahwa berhijrah butuh teman, nggak bisa sendiri. Bahwa berhijrah butuh seorang pendamping. Mohon dicatat ya. Karena hijrah sendiri sama hijrah berdua pasti beda rasanya. Sholat tahajud sendiri sama sholat tahajud berdua itu beda banget. Kalau sholat tahajud sendiri baca Al-Fatihah, aminnya sendiri. Kalau sholat tahajud berdua Al-Fatihah waladhdallin, aminnya tuh lembut, amin. Beda, sensasinya tuh beda. Terus kalau sholat tahajud sendiri nggak ada yang bangunin, tinggal niat doang. Kalau tahajud berdua dibangunin. Banguninnya pakai apa? Dibelai. Makin ngantuk. Rasulullah SAW tahajud berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bisa dibilang sholat tahajud aja romantis. Coba, saya pernah tuh sama istri saya. Maaf ya, bukan mau pamer. Ini Bapak Wali Kota tadi provokasi. Saya sholat dengan istri, terus saya nanya, ini bukan pertanyaan fikih, cuman iseng aja nanya ke istri, kalau sholat tuh boleh gandengan gak sih? Gimana gandengan? Jadi kita kayak gitu, di sholatnya tuh sambil gandengan tangan gitu. Kan kamu yang ustadznya, kata dia. Iya ya, ada gak sih hadis, kata dia, Rasulullah itu lebih romantis daripada kamu, tapi gak gitu-gitu amat. Akhirnya kita tetap sholat berdua. Ya udah, kamu deketin lagi, maju lagi, jangan jauh-jauh. Kenapa? Kalau kamu jauh hafalan aku suka lupa. Ini tahajud orang yang udah hijrah. Kalau sendiri terus ngomong ke siapa? Coba sholat sendiri tiba-tiba ada yang ngaminin, bahaya banget kan ya? Artinya teman-teman, kalau kita pengen jalan jauh, jangan jalan sendiri. Kalau kita pengen hijrah, jangan hijrah sendiri. Terus sama siapa? Sama orang yang paling baik agamanya. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sangat dipengaruhi oleh orang yang ada di sebelahnya. Sahabatnya, temannya, kekasih halalnya, pacar halalnya. Sangat terpengaruh. Sehingga Nabi SAW hijrah aja mengajak Abu Bakar yang paling soleh. Padahal Rasul sendiri lebih soleh daripada siapapun, tapi masih mencari teman yang soleh. Apalagi kita yang mungkin kesolehan kita itu belum stabil, masih belajar. Maka teman-teman, dari perjalanan hijrah Nabi aja kita dapat pelajaran yang luar biasa. Minimal pelajaran tentang bahwa kalau kita pengen jadi orang yang istiqomah, kalau kita pengen jadi orang yang rajin ke masjid, carilah teman yang rajin ke masjid. Kalau kita pengen jadi orang yang rajin baca Quran, carilah teman yang rajin baca Quran. Dan alhamdulillah di Kota Langsa sekarang sudah ada teman untuk kita belajar taat. Namanya Komunitas Generasi Robbani. Tepuk tangan dulu buat Komunitas Generasi Robbani. Ini acara yang luar biasa ini, panitianya kolaborasi antara anak muda Kota Langsa dengan Komunitas Generasi Robbani yang dibina langsung oleh kakak kelas saya, Ustadz Dr. Awwaluz Zikri. Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz. Teman-teman kalau pengen belajar taat, belajar di Komunitas Generasi Robbani. Karena kita nggak mungkin taat otodidak. Kita harus punya sebuah jamaah. Karena al-jamaah, di dalam jamaah itu Allah sebutkan berkah. Allah berikan banyak kebaikan. Tapi kalau kita sendiri, al-firqah, ada banyak sekali ujian. Sehingga kalau kita pengen meringankan hidup kita, berjamaah. Kalau kita pengen meringankan beban hidup kita, berjamaah. Kalau kita pengen hidup kita lebih nyantai, maka milikilah seorang pendamping hidup. Apaan sih? Jadi ujung-ujungnya itu lagi ya. Itu satu teman-teman tentang perjalanan hijrah Nabi. Yang kedua,
Teman-teman gak usah khawatir kalau pengen jadi orang yang taat kepada Allah. Karena ketika kita jadi orang yang taat kepada Allah, hidup kita tuh gak bakalan kaku. Hidup kita tuh gak bakalan krik-krik. Hidup kita tuh gak bakalan garing. Hidup kita tuh tetap bisa seru, happy, fun, sesuai dengan hobinya anak muda. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang sangat-sangat mudah. Sangat mudah. Salah satu di antara bukti bahwa syariat Islam itu mudah apa teman-teman? Syariat menikah. Mudah banget, coba bayangin ya. Cuma sekedar akad nikah aja. Saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Dengan kalimat sederhana kayak gitu, maka mengubah status seseorang yang tadinya berpegangan tangan gak boleh, yang tadinya lihat-lihatan gak boleh, curi pandang gak boleh, berduaan yang gak boleh, sekarang semuanya boleh. Disensor. Semuanya boleh, gak usah diperjelas. Yang tadinya pegangan tangan dosa, sekarang pegangan tangan berpahala. Yang tadinya curi-curi pandang dosa, sekarang memandangnya menggugurkan dosa. Kalau tadi memandang nambah dosa, kalau sekarang memandang gugurkan dosa. Makanya salah satu hobi orang kalau udah nikah tuh memandang pasangannya. Pagi-pagi duduk gitu kan dengan kopi, terus ngelihat istrinya rempong lalu-lalang gitu. Terus dia liatin sampai istrinya kayak salting gitu kan. Terus istrinya nanya, apaan sih kamu lihat aku kayak gitu? Emangnya ada apa? Enggak, aku lagi pengen menggugurkan dosa. Memandang aja menggugurkan dosa. Coba. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu gampang banget. Akad nikahnya cuman kalimat sederhana yang kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, kita boleh pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa daerah. Nggak bisa ngafal, boleh nyontek. Coba pakai teks tuh. Tapi hati-hati, jangan-jangan penghulunya habis dari nikahan yang lain, terus namanya belum diganti. Kenapa namanya beda? Oh ya, belum move on sih. Jadi akad nikah itu gampang. Yang bikin susah itu siapa? Yang bikin susah akad nikah itu adalah calon mertua berkumis tebal. Setuju? Yang bikin syaratnya banyak itu calon mertua. Kalau Islamnya gampang, santai. Yuk akad nikah, ayo. Saya terima nikahnya. Udah selesai, dibayar tunai. Sah saksi? Belum, kata saksi. Kenapa? Ternyata saksinya mantan. Hati-hati dengan saksi. Kalau saksinya mantan, gak bakalan sah sampai kapan-kapan juga. Ulang lagi. Dibayar tunai, saksi belum. Ya udah, yang ketiga, yang ke-10, saksi kenapa sih? Soalnya saya belum bisa move on dari dia. Ini artinya akad nikah itu salah satu bukti bahwa Islam itu gampang banget teman-teman. Berislam itu mudah banget, nggak bakalan ribet. Kalau ada yang ngerasa ribet dengan Islam, pasti dia belum paham Islam secara luas. Karena kaidah dasar Islam itu, kata Allah di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen memudahkan kalian, Allah tuh nggak pengen menyusahkan kalian. Itu kaidah dasarnya. Allah tuh pengen memudahkan kita. Allah tuh gak pengen nyusahin kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh gak kasih kita beban kecuali semampu kita. Ketika Allah berfirman di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah sempurnakan ayatnya di surat yang lain. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Coba lihat Islam. Pertama perintahnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah sekuat mungkin, sekuat tenaga. Kemudian yang kedua kalimatnya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Ini artinya apa? Islam itu pada dasarnya adalah mudah dan memudahkan. Allah juga berfirman di dalam surat Thaha, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menyulitkan kamu, untuk memberi kamu beban. Bukan, Islam itu mudah sekali, sangat-sangat mudah.
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Nggak ada yang dilarang kecuali ada gantinya. Pasti kayak gitu. Nih, saya kasih contoh nih. Ternyata dalam Islam itu mudah banget teman-teman. Nggak dilarang terus nggak ada solusinya, nggak ada. Pasti dikasih solusinya. Saya tanya sekarang, apa hukum pacaran? Ada yang bilang halal? Nggak ada. Apa hukum pacaran? Salah. Pacaran itu boleh, tapi nikah dulu. Tapi nikah dulu. Apa arti pacaran? Kasih sayang, bermesraan. Kalau udah nikah boleh nggak? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Jadi pacaran itu nggak dilarang, tapi disuruh kondisikan yang baik. Pacaran yang baik itu artinya nikah dulu baru bebas. Mau jalan, mau have fun, mau bermesraan, mau berduaan, mau gitu. Terserah. Lebih daripada orang yang sebelum nikah. Kalau pacarannya sebelum nikah cuma nambah-nambah dosa. Terus ketika Allah melarang itu, Allah kasih solusi, nikah dulu. Udah gitu bebas. Rasulullah SAW menunjukkan gimana mesranya beliau dengan istri beliau. Salah satunya dengan kisah-kisah Aisyah radhiyallahu anha. Itu teladan banget teman-teman. Kayak misalnya kisah Nabi nonton berdua dengan Aisyah. Cerita nonton. Jadi nonton sebuah kegiatan, sebuah perform, sebuah acara, itu sunnah Nabi banget. Nabi pernah nonton berdua. Justru yang bid'ahnya apa? Nonton sendiri. Apalagi yang dinonton film horor. Terus yang di sebelah teriak, pegangan, terus kita, gimana nih? Jadi kalau mau nonton berdua, nonton apa Ustadz? Nonton sholawatan, ya. Nonton acara-acara yang sifatnya masih mubah, nonton orang main, nonton perlombaan, nonton apa segala macam, nonton berdua dengan Aisyah. Waktu itu ada apa? Masjid Nabawi itu terbagi dua teman-teman. Biar kita kebayang masjidnya kayak gimana. Ada bagian yang ditutup, ada bagian yang terbuka. Namanya yang bagian terbuka itu sahan. Namanya sahan. Di dalam masjid tapi terbuka. Udah gitu, waktu itu lagi ada acara ulang tahun kota Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia. Ulang tahun kota Habasyah. Sehingga orang-orang Habasyah yang ada di Madinah bikin festival namanya Habasyah Fest. Bikin festival Habasyah Fest. Lalu di dalam acara itu ada perform, ada yang dance, tapi dance-nya itu tari pedang. Ada yang dance, ada yang membacakan syair, ada yang kemudian berkuda, ada yang gulat, ada yang stand-stand kuliner kayak gitu. Aisyah di rumah Nabi mondar-mandir ke jendela ngelihat, kok rame banget ya orang ngumpul, ada apa ya? Balik lagi ke kamar. Keluar lagi ngelihat, ada apa ya? Balik lagi ke kamar. Nabi memperhatikan, Aisyah sepertinya pengen nonton. Akhirnya Nabi nanya ke Aisyah, ya Humairah, panggilan lembut, wahai cewek yang putih. Orang Arab kalau bilang putih itu merah. Saking putihnya disebut kemerah-merahan. Ya Humairah, aturidina an tanzuri ilaihim, kamu pengen nonton, kata Nabi. Ini terjemahan kita nih. Kalau terjemahan yang bakunya, apakah kamu ingin melihat mereka? Kan gitu ya. Saya agak kurang serak dengan terjemahan yang terlalu kaku. Translate kita, aturidina an tanzuri ilaihim, kamu pengen nonton Aisyah? Aisyah ngangguk. Cewek kalau diam artinya ya. Jadi kalau kita bilang, kita nikah yuk, dia diam, oh berarti ya. Atau dia lagi mikir gimana cara nolaknya. Terus kita kayak kegeeran gitu kan. Aisyah, hal turidina an tanzuri ilaihim, kamu pengen nonton, kata Rasul. Aisyah diam, akhirnya Nabi langsung memegang tangan Aisyah, yuk aku temenin. Romantisnya Rasul, yuk aku temenin, pegangan tangan Aisyah. Lalu Nabi berdiri di pintu rumahnya bersama dengan Aisyah, melihat apa yang ditunjukkan oleh para sahabat, pertunjukan. Dan ada adegan yang luar biasa waktu itu. Aisyah berdiri di sebelah Nabi, berdiri ya, bukan duduk. Lalu meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Kalau Aisyah nggak tinggi, gimana cara naruh dagu di atas pundak Nabi? Ini artinya Aisyah adalah seorang perempuan
yang tinggi, yang keren gitu. Dia meletakkan dagunya di atas pundak Nabi, lalu bertemu pipi Aisyah dengan pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadisnya, riwayat Ibnu Majah, dikisahkan dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Biar tidak ada yang salah paham ya, nanti disensor, disingkat jadi 1 menit salah paham. Ini yang panjang ceritanya. Hadis Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwa Aisyah menaruh dagunya di atas pundaknya, kemudian menempelkan pipinya dengan pipi Rasulullah SAW. Dan dua-duanya orang Arab. Artinya apa? Hidungnya mancung. Ketika Nabi menoleh ke arah Aisyah, ini romantisnya Nabi sama Aisyah. Lalu mereka nonton berdua sambil pegangan tangan. Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Setelah beberapa lama Nabi bertanya, Aisyah, hasbuk? Udah cukup Aisyah? Kata Aisyah, dengan bahasa manja. Oh ya udah, nonton lagi. Lama, udah cukup Aisyah? Masih manja. Ya udah, nonton lagi. Setelah lama Nabi pun mengajak Aisyah masuk ke rumah. Lalu setelah itu para penyair bersyair mengatakan betapa baiknya Rasulullah, betapa romantisnya Rasulullah. Jadi syair pada saat itu. Setelah adegan ini selesai, Aisyah komen. Dia tulis, kalau bahasa kita di sosial media, Aisyah menyampaikan di hadis itu, kata Aisyah apa? Sebetulnya saya lagi nggak menikmati tontonan waktu itu. Terus saya lagi pengen tunjukin ke sahabat gimana mesranya saya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Artinya Islam itu asik banget. Artinya Islam itu mudah banget. Kalau kita pengen menjadi orang yang berkasih sayang, maka nikah. Islam sudah ngasih solusi. Tidak melarang sesuatu kecuali memberikan solusi. Sekarang saya tanya yang kedua. Apa hukumnya khamar? Sepakat? Ragu-ragu. Apa hukumnya khamar? Haram. Terus ada solusi nggak? Nggak usah Air diminum. putih? Tidak. Khamar itu haram, tapi ada kondisinya halal. Kapan Ustaz? Di surga. Iya. Khamar itu halal di surga. Fiha anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, kata Allah. Di dalam surga itu ada sungai dari khamar. Sungainya khamar. Kalau di dunia khamar haram. Terus ada solusinya, nggak usah dibuat yang senang minum. Ada, sabar dulu. Nanti di surga kalian bakalan minum khamar. Khamarnya bukan di dalam botol atau gelas, bahkan menjadi sungai. Fiha anharun min khamrin ladzah. Ladzah itu bahasa Arab, terus jadi bahasa Indonesia lezat. Lazzatin lisyaribin. Lezat diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Sehingga kalau teman-teman pengen minum khamar segera, syaratnya cuma satu, meninggal dulu. Iya. Jadi tidak dilarang kecuali dikasih solusi. Terus apa hukumnya Ustadz? Berdandan. Cewek-cewek senang berdandan? Apa hukumnya berdandan? Berdandan itu ada dua. Yang terkenal cuma satu, padahal ada dua model berdandan. Ada berdandan yang dikenal dengan istilah tabarruj. Ini yang paling terkenal. Padahal tidak semua berdandan itu tabarruj. Ada berdandan yang tidak tabarruj, namanya tazayyun. Yang gimana Ustadz? Dandan yang bahkan berpahala. Dandan seorang istri untuk suaminya. Jadi kalau teman-teman yang akhwat, yang cewek, yang udah punya suami, kalau mau belanja beauty case, ajak suami, biar dibayarin. Iya. Terus nanti biar suaminya yang milih. Misalnya mau milih lipstick ya, Bang, atau jangan Bang deh, yang sih. Aku pengen beli lipstick gitu. Oh ya, biar aku pilihin ya. Kamu senangnya yang mana? Aku senangnya yang matte. Oh, yang matte maksudnya yang kayak gini. Iya, coba kamu dipakai. Kayak orang yang dehidrasi ya. Ya udah yang ini aja deh, yang glossy gitu ya. Oh ya udah yang glossy pakai. Kenapa kayak harus makan minyak ya? Akhirnya dicampur matte sama glossy pakai gitu kan ya. Terserah suami, yang penting suaminya senang. Akhirnya terus beli lagi misalnya kayak blush on, dia kayak beli foundation, dia beli apalah kayak gitu-gitu buat dandannya para cewek, beauty case. Kalau perlu bukan beauty case, beauty baggage. Jadi satu bagasi itu beauty semua isinya, alat-alat kosmetik. Boleh nggak Ustaz berdandan buat suami? Bukan cuma boleh, berpahala. Kata siapa? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Aisyah pernah menasihati cewek-cewek Ansor. Dia mengatakan, wahai perempuan Ansor, berdandanlah untuk suami kalian, senangkanlah hati suami kalian, karena itu adalah ibadah kalian untuk suami kalian. Sampai Nabi SAW menyebutkan salah satu di antara 3 ciri perempuan solehah itu adalah idza ra'aita idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu memandang dia tuh nyenengin. Apa arti sarratka? Nyenengin, berdandan untuk suaminya. Sehingga di dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengajar hadis di dalam Masjid Nabawi. Jadi Abu Hurairah mengajar hadis di Masjid Nabawi. Aisyah mendengar di dalam rumahnya taklim Abu Hurairah ilmu hadis. Abu Hurairah menyampaikan banyak hadis yang Aisyah tidak pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Sehingga setelah selesai majelis hadisnya Abu Hurairah, Aisyah memanggil Abu Hurairah dan bertanya, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, dari mana semua hadis yang kamu sampaikan tadi? Kenapa saya kok nggak pernah mendengar dari Rasulullah SAW?" Apa jawaban Abu Hurairah, teman-teman? "Wahai ibu, saya mendengar itu ketika ibu sibuk berdandan." Artinya apa? Aisyah bahkan kadang tidak hadir dalam sebuah majelis ilmunya Rasulullah demi berdandan untuk Rasulullah dan menyenangkan hati Rasulullah SAW. Padahal Aisyah adalah perempuan yang sangat cerdas, brilian, smart, dan tahu banget betapa besarnya pahala orang yang mencari ilmu. Tapi terkadang Aisyah memilih untuk berdandan dan menyenangkan hati Nabi sehingga tidak hadir dalam suatu majelis ilmu. Ini artinya apa? Berdandan itu tidak semuanya tabarruj. Kalau yang senang dandan silakan, tetapi tunggu, dandannya cuma di rumah dan untuk suaminya saja, bukan untuk orang lain. Ini artinya Islam itu mudah, tidak sulit. Ustadz, apa hukumnya riba? Riba secara fikih haram. Tapi siapa yang sedang melipat gandakan hartanya dengan cara riba, Allah kasih solusi. Apa solusinya? Sedekah. Kenapa kok sedekah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Apa arti meribakan sedekah? Yurbis shadaqat. Arti meribakan sedekah, kita kalau ngasih sedekah 1.000, Allah akan membalasnya minimal 700.000. Itu kan mirip seperti sistem riba, tapi tidak haram. Kenapa? Karena berlakunya kepada Allah. Kalau ribanya kepada manusia itu haram karena akan menzalimi dia, menyusahkan dia. Tapi kalau ribanya kepada Allah tidak masalah. Gimana riba kepada Allah? Sedekah. Jadi siapa yang senang melipat gandakan hartanya dengan riba, ayo kita sedekah. Karena sedekah itu lebih menguntungkan daripada riba. Inilah Islam, teman-teman. Islam tidak melarang sesuatu kecuali memberikan solusi. Terus Ustadz, apa hukumnya main? Rasulullah SAW juga mengatakan salah satu di antara 4 perbuatan sia-sia tapi berpahala adalah bermain-main dengan keluarganya. Coba, satu dari 4 perbuatan sia-sia tapi berpahala, salah satunya apa? Bermain-main, bersenda gurau dengan keluarganya. Siapa keluarga? Bisa anak. Siapa keluarga? Bisa cucu. Siapa keluarga? Bisa pasangan, istri, suami. Bercanda dengan keluarga adalah perbuatan yang sia-sia tapi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Islam. Makanya Nabi bercanda dengan Aisyah. Gimana candanya Nabi dengan Aisyah? Banyak. Salah satunya kayak misalnya Aisyah lagi cemburu. Waktu itu karena cemburu banget, Aisyah udah gitu nanya ke Nabi, "Saya pengen pulang aja ke rumah Abu Bakar, ke rumah ayah saya." Kata Nabi, "Ya udah aku anterin ya." Coba. Lagi marah, itulah Nabi ya. Istrinya lagi bete, bisa dibikin happy. Kalau kita istri lagi happy tiba-tiba bete. Itu bedanya akhlak Nabi sama kita nih. Istrinya lagi bete, bisa dibikin happy. Kenapa bete? Ghirah, cemburu. Akhirnya Nabi bilang, "Yuk aku anterin." Dianterin ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, ada apa?" "Kenapa Nabi yang datang? Panggil aja saya yang akan datang kepada Nabi kalau butuh apa-apa." Kata Nabi, "Enggak, ini Aisyah kangen sama ayahnya." Aisyah kangen sama ayahnya. Duduklah Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah bertiga. Terus Nabi tiba-tiba bilang ke Aisyah, "Aisyah, boleh aku ngomong duluan?" Coba kebayang nggak? Seorang Nabi
seorang tokoh, seorang yang dimuliakan Allah banget, suami minta izin ke istri mau ngomong. Kata Rasul, Aisyah, boleh nggak aku ngomong duluan? Apa kata Aisyah? Jangan ngomong kecuali yang benar ya, gitu kata Aisyah. Akhirnya Abu Bakar tersinggung karena Aisyah bicaranya kasar kepada Nabi menurut Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mendorong Aisyah, Aisyah jangan gitu ngomong kepada Nabi. Maka tiba-tiba Rasulullah langsung melindungi Aisyah. Ya Abu Bakar jangan gitu sama Aisyah. Coba. Kata Aisyah, kata Abu Bakar, Aisyah jangan gitu sama Nabi. Kata Nabi, Abu Bakar jangan gitu sama Aisyah. Dilindungi sama Nabi. Ya Rasulullah dia nggak sopan, tapi dia istri saya. Terus gimana? Biarin aja. Oh ya udah. Terus Nabi menoleh ke belakang ke arah Aisyah. Apa kata Nabi? Aisyah tuh lihat, aku ngebelain kamu kan? Akhirnya Aisyah nunduk. Ya makasih gitu. Udah gitu Nabi nanya, terus sekarang gimana? Kata Aisyah, yuk kita pulang aja yuk, daripada orang itu ngamuk. Yaudah yuk pulang. Happy coba. Kehidupan Nabi sama keluarganya tuh happy banget. Nabi sering banget jadi kuda dan anak cucu beliau jadi penunggangnya, Hasan dan Husain, di dalam Masjid Nabawi. Jadi masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat Nabi dengan cucu beliau bersenang-senang selama tidak mengganggu orang ibadah. Waktu itu Nabi lagi sholat, tiba-tiba pas sujud, cucu beliau naik ke atas punggung beliau, karena dipikir Nabi ngajak mereka main kuda-kudaan. Oh, kakek lagi sujud, yuk kita naik ke atas punggung Nabi. Gara-gara cucu beliau naik ke punggung beliau, maka beliau melamakan sujudnya. Durasi sujudnya itu kayak baca 1 juz. Lama banget, sampai para sahabat juga khawatir, nih ada apa kok nggak bangkit-bangkit dari sujud. Kebayang nggak kalau itu terjadi di zaman kita? Pasti yang di belakang udah resah, jangan-jangan imamnya batal wudhu terus lari gitu ya. Kalau Rasulullah lama sujud, sahabat gak curiga karena itu Rasul. Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Begitu selesai sholat, mereka nanya, ya Rasulullah, kenapa tadi sujudnya lama banget? Kata Nabi, soalnya cucu-cucuku naik ke atas punggungku dan aku tidak ingin mengganggu mereka bermain. Itulah Islam. Lagi ibadah aja nggak pengen ganggu orang main. Harusnya kan lagi main, nggak mau ganggu orang ibadah. Ini kebalik, lagi ibadah, nggak mau ganggu cucunya yang lagi main. Sampai mereka turun, baru Nabi Allahu Akbar. Jadi sholat aja ngikutin orang yang lagi main, coba. Saking rahmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Islam, mudah sekali. Sehingga kalau dibilang nggak boleh main, justru Rasulullah SAW itu bersenda gurau dengan keluarganya, bermain-main dengan keluarganya, termasuk diantaranya Nabi treadmill bareng dengan Aisyah. Mana treadmillnya? Jogging. Ketika Nabi lagi touring dengan para sahabat, bawa Aisyah. Terus di tengah jalan pas berhenti di rest area, Nabi bilang kepada sahabat, kalian duluan gih, tinggalin aku sama Aisyah berdua, ntar kita nyusul. Para sahabat pun pergi dan membawa kendaraan Nabi. Kata Nabi, Aisyah lomba lari yuk. Kata Aisyah, ayo siapa takut, lomba lari nih. Ternyata Nabi ngalah, biar Aisyahnya happy. Akhirnya Aisyah happy gitu, alhamdulillah saya menang. Waktu itu kata Aisyah, aku masih kurus. Kemudian next time ketika mereka jalan lagi, lomba lari lagi, Nabi menang dan Aisyah kalah. Kata Nabi, ini adalah balasan untuk kalian sebelumnya. Ini kehidupan Rasul, teman-teman. Jadi main, jalan, touring, have fun, nongkrong bareng teman-teman, itu tidak dilarang dalam Islam dengan syarat ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah ke masjid. Makanya masjid yang ideal itu adalah masjid yang youth friendly. Mana masjid yang youth friendly? Di depannya itu ada area untuk mengumpulnya anak muda. Itu yang kita bikin di Bandung ketika saya membuat gerakan atau komunitas pemuda hijrah. Di masjid kita, di halamannya itu ada tempat main anak muda, nongkrong. Kemudian di terasnya ada barista. Setiap hari ada yang nyumbang minimal 20 cup kopi gratis, kualitas barista. Sehingga kita menyebutnya bukan itikaf. Itikaf itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya berdiam diri, bahasa anak mainnya nongkrong. Itu sama kan terjemahannya? Iktikaf, berdiam diri, nongkrong. Kita pengen nongkrongnya sekarang berpahala. Caranya gimana Ustaz? Nongkronglah di masjid, tapi nggak ada kopi. Kita sediakan kopi. Tapi kayak kaku gitu, enggak kaku, kalian bebas selama tidak membuka aurat dan berbuat dosa. Santai. Akhirnya pada nongkrong di masjid. Jadilah masjid kita itu masjid U-table.
masjid yang anak muda banget. Karena sebagaimana Masjid Nabawi adalah masjid yang dipenuhi oleh anak muda, maka masjid-masjid yang lain harusnya juga demikian. Kenapa? Islam itu mudah. Kalau yang senang nongkrong, ayo nongkrong di masjid. Yang senang kopdar bareng teman-temannya, ayo kopdar di masjid. Yang senang vokal, ayo azan di masjid. Yang senang ini pakai oleh vokal gitu, azan di masjid. Apalagi tadi kita melihat teman kita, Masya Allah suaranya lembut sekali, bacaannya luar biasa. Tadi maaf ya saya rekam, nanti saya posting di sosial media. Mudah-mudahan nambah followers. Suaranya indah sekali ya, luar biasa. Dan ini adalah salah satu calon imam romantis. Jadi kalau kita lagi bete gitu, yang ngaji dong. Suara kamu tuh kan lebih indah daripada semua musik K-pop. Yeah. Akhirnya dia ngaji. Surat apa? Yang terserah kamu. Al-Ikhlas boleh nggak? Soalnya surat itu doang yang gua ikhlas. Itu surat yang paling semua orang ikhlas. Nggak ada yang ngeriak kan dengan surat Al-Ikhlas, ada nggak? Gua hafal Quran loh, riak gitu kan. Surat apa? Al-Ikhlas. Nggak ada kan? Semua orang dengan surat Al-Ikhlas itu ikhlas. Nggak ada yang riak. Kalau Al-Baqarah mungkin dia bisa lah sombong gitu. Gua udah hafal Al-Baqarah. Yang mana? Alif Lam Mim. Kalau Al-Ikhlas nggak ada. Bahkan Al-Ikhlas itu sering banget jadi kayak pelarian gitu. Ketika mentok Al-Ikhlas. Pernah tuh ada imam sholat, udah gitu baca ayatnya kayak pengen tunjukin hafalannya banyak. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Udah gitu lupa. Perasaan tadi lancar. Wa 'amilus shalihat. Yang di belakang juga makmum gak ada yang hafal, diam. Qul huwallahu ahad. Pernah nggak lihat yang kayak gitu? Banyak kan? Gara-gara udah mentok akhirnya Al-Ikhlas. Makanya Islam itu mudah. Kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Mudah. Itulah Islam. Jadi ketika kita hijrah, hobi kita sebagai anak muda yang senang jalan, senang main, senang nongkrong, itu nggak akan hilang. Hidup kita tetap fun. Saya punya tagline di sosial media saya, tagline-nya apa? Banyak main, banyak manfaat. Saya jalan ke Jepang, ada acara di Jepang, pas lagi winter, kita main snowboarding. Anak main di sebelah, Masya Allah. Sepakat berarti. Kita jalan ke New Zealand. New Zealand kan tempatnya kayak berbukit-bukit gitu. Ada teman yang punya longboard, kita main longboard semampunya, yang penting fun. Kita jalan lagi ke Turki, kita bawa papan skate. Sampai di Turki di depan masjid, kita coba untuk main walaupun nggak mengganggu orang sholat karena bukan di dalam masjid, di depannya, di jalannya. Jadi tetap fun, tapi tidak akan menghilangkan sisi islaminya dan nggak akan menambah dosa. Karena saya percaya untuk fun itu tidak harus nambah dosa. Kita bisa happy tanpa berbuat dosa. Kita bisa fun tanpa berbuat dosa. Kita bisa nongkrong bareng teman-teman tanpa berbuat dosa. Ini artinya betapa mudahnya Islam. Sehingga siapa yang pengen hijrah, memperbaiki diri, gak usah khawatir. Hidup kita tidak akan menjadi kaku, gak akan jadi garing, gak akan jadi gak nyaman gara-gara kita taat kepada Allah. Justru sebaliknya, ketika kita taat kepada Allah, hidup kita justru akan lebih indah dan lebih menyenangkan daripada sebelum taat kepada Allah. Ini adalah poin kedua dari hijrah. Poin ketiga teman-teman, hijrah itu artinya move on. Hijrah itu artinya move on, pindah. Udah gak mau lagi ngelihat masa lalu. Udah gak mau lagi baper-baperan tentang masa lalu. Misalnya contohnya, dulu kita punya pengalaman diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Itu kan sakit banget ya. Oh ya. Diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Terus bahasanya tuh lembut lagi tuh. Kita jadi adik kakak aja yuk. Itu sakit banget loh. Kok Ustaz tahu sih? Pernah. Pernah. Kita jadi adik kakak aja yuk. Tapi tahu nggak teman-teman? Ada yang diputusin dengan cara lebih kejam dari itu loh. Yang lebih kejam dari itu, Ustaz gimana ngomongnya? Ngomongnya kita jadi anak sama ibu aja yuk. Itu lebih kejam lagi tuh. Dalam bahasa fikih disebut zihar. Pernah tahu zihar? Kalau bahasa saya diputusin dengan cara yang paling kejam. Itu disebutin di dalam Al-Quran surat curhat. Mana surat curhat?
al-mujadalah. Kalau dibaca al-mujadalah artinya curhat. Kalau dibaca al-mujadilah artinya perempuan yang lagi curhat. Siapa dia? Khawlah bintu Sa'labah. Khawlah bintu Sa'labah diputusin sama suaminya dengan bahasa yang sangat kejam. Apa bahasanya? Kamu buat saya seperti ibu. Kalau adik kakak masih mending ya. Ini ibu dan anak. Artinya apa? Kalau udah dizihar, menurut tradisi Arab pada masa itu, berarti itu lebih daripada talak 3, kayak talak 10. Kalau talak 3 masih bisa balik nggak? Caranya? Harus mampir dulu ya. Harus transit ya kalau dia mau. Kalau betah gimana? Transit, udahlah saya di sini aja. Kan bahaya banget ya. Tapi masih ada harapan buat balikan. Tapi kalau zihar nggak bisa balikan. Ini diputusin dengan cara yang paling kejam. Sehingga Allah turunkan ayat di surat Al-Mujadalah ngebelain Khawlah bintu Sa'labah dan marahin suaminya yang menzihar Khawlah. Ini artinya semua orang kadang-kadang punya masa lalu pernah diputusin atau pernah punya masa lalu yang lebih sulit lagi. Apa Ustadz? Dekatnya sama kita, jadiannya sama orang lain. Itu kan sakit banget ya. Saya ngerti banget lah perasaan anak muda. Curhat ke kita, dekat ke kita, terus jadiannya sama teman sebelah. Ditikung ceritanya. Kalau kita nggak bisa move on dari masa lalu kita, berarti kita belum hijrah. Kalau kita masih mengingat-ingat dosa masa lalu kita, apalagi kita masih menyebut-nyebut, apalagi kita bangga dengan dosa-dosa masa lalu, berarti kita belum hijrah. Hijrah itu artinya move on. Yuk kita tinggalin masa lalu kita. Gak usah diingat-ingat, gak usah stalking, gak usah kepoin IG mantan. Pakai akun yang lain, biar gak ketahuan. Pengalaman, gak usah. Kenapa? Ketika kita stalking IG mantan kita pakai akun palsu, berarti kita belum hijrah, masih terjebak dengan masa lalu. Nomor handphonenya di delete, tapi dihafal. Ini artinya kita move on teman-teman. Jadi jangan sampai kita hijrah tapi masih ngelihat ke belakang. Jangan sampai kita hijrah tapi kayak masih nyesel gitu. Aduh, kangen ya dengan masa-masa kayak dulu. Kangen ya masa-masa dulu masih banyak nongkrong yang berdosa, masih suka minum, masih suka narkoba, na'udzubillah min dzalik. Jangan, kalau kita udah hijrah, tinggalkanlah masa lalu. Kalau perlu kita tangisi masa lalu kita. Seperti siapa? Seperti Umar ibn Khattab. Ketika Umar, ada orang yang menyebut bahwa Umar dulu pernah menyakiti orang lain, pernah minum khamar, Umar langsung menangis karena dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya move on, teman-teman. Itulah hijrah yang sebenarnya. Jadi jangan sampai gara-gara kita terikat dengan masa lalu, masih ngebahas masa lalu sama teman-teman kita, berarti kita belum benar-benar menyesal dengan apa yang pernah kita lakuin di masa lalu. Ini namanya taubatan nasuha. Ini poin ketiga. Poin keempat, teman-teman, ini sambil nanti ada yang ngedar kotak ataupun canceling buat sumbangan Darul Quran Lombok. Jadi teman-teman yang pengen donasi buat Darul Quran Lombok untuk kemanusiaan, untuk korban gempa, nanti akan ada yang ngedarin canceling atau kotak. Kita lanjutkan. Terus yang keempat, kalau kita bicara tentang hijrah, teman-teman, cobalah belajar untuk hijrah itu dengan cara apa? Dengan cara berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita hijrah, biasanya Allah akan bikin skenario-nya gini. Hijrah, ujian, baru ke kebaikan, pertolongan, kemudahan. Jadi sebelum kita dapat kemudahan, Allah biasanya ngasih kita ujian dulu. Itu udah jadi sunnatullah. Ibtila baru tamkin, kalau bahasa Arabnya. Ibtila dulu baru tamkin. Sehingga seorang laki-laki bertanya kepada Imam Syafi'i, ayyuhuma afdal, ayyubtala au yumakkan? Mana yang lebih utama, diuji dulu atau ditolong? Kata Imam Asy-Syafi'i, la yumakkan hatta yubtala, fa innat tamkin ba'dal ibtila. Tidak akan mungkin seseorang ditolong sebelum dia diuji. Karena sesungguhnya pertolongan adalah buah dari kesabaran terhadap ujian. Maka ketika kita hijrah kadang-kadang ada ujian. Ujian pertama,
ujian dari orang terdekat kita. Kayak seorang suami hijrah dengan meninggalkan pekerjaan yang syubhat, meninggalkan pekerjaan yang haram, yang untungnya besar. Terus dia udah nggak mau kayak gitu-gituan. Tiba-tiba istrinya yang pertama ngambek, lalu mertuanya, lalu teman-temannya. Dia dituduh sok soleh, sok alim, sok idealis, sok fanatik, kayak ahli surga, kayak malaikat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah ujian yang biasa dihadapi oleh orang-orang yang pertama berhijrah. Sehingga dalam fase ini jadilah orang yang paling berbaik sangka kepada Allah. Apa baik sangkanya? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Itu yang terjadi kepada Rasul dan Abu Bakar. Ketika Rasul dan Abu Bakar hijrah, maka ujian beliau apa? Dikejar-kejar oleh musuhnya, pembunuh bayaran, dipimpin oleh seorang laki-laki yang paling legend di Mekah, namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bikin grup, dia adminnya. Grup apa? Grup pembunuh bayaran. Jadi nama grup WA-nya tuh pembunuh bayaran 1. Nanti kalau ada yang ngambek, mereka live grup, bikin grup 2, pembunuh bayaran 2. Nah, Suraqah jadi admin grup para pembunuh bayaran untuk mengejar Rasulullah SAW. Sampailah mereka di depan mulut Gua Thur, dan Rasulullah sedang bersembunyi berdua dengan Abu Bakar di dalam gua. Dalam keadaan seperti itu, Abu Bakar merasa khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Jadi sedih, galau, takut, kecewa, sakit hati, bete, ilfil. Itu adalah ujian dalam fase hijrah di awal-awalnya. Itu biasa. Abu Bakar khawatir, kalau bahasa kita galau. Terhadap apa? Terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, gimana ini kita cuma berdua, mereka banyakan. Kalau nanti mereka melihat ke bawah, kita ketahuan gimana ya Rasul? Sementara kita cuma berdua. Apa nasihat dari Rasulullah SAW? Nabi bilang, ya Abu Bakar, ma zannuka bithnain, Allahu thalithuhuma. La tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Apa kata Abu Bakar? Ya Abu Bakar, kenapa kamu berpikir kita cuma berdua, padahal Allah yang ketiga? Ini nih pelajaran dalam hijrah. Kenapa kamu berpikir kita cuma sendiri? Bukankah Allah bersama kita? Ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma. Kenapa kamu berpikir kita cuma berdua, Abu Bakar? Kan ada Allah yang ketiga. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Jadikan kalimat hijrah ini sebagai slogan kita dalam proses hijrah kita. Di awal-awal kita berhijrah, terutama hijrah pekerjaan, mungkin pendapatan kita akan langsung drop. Tadinya pendapatannya 100 juta, 200 juta sebulan, tapi dengan cara syubhat dan haram. Lalu ketika kita hijrah pekerjaan, tiba-tiba pendapatan kita tinggal 1 juta, 1,5 juta, kan itu jomplang banget ya. Itu kan bikin deg-degan kan, apalagi buat seorang istri yang dia butuh nafkah keluarga, itu bakalan akan kerasa banget tuh. Apalagi kalau harga pada naik-naik sementara pendapatan suaminya turun. Di sini akan ada kalimat la tahzan ya zaujati, la tahzani, jangan khawatir wahai istriku, Allah bersama kita. Pak, gimana nih? Papa nggak punya pekerjaan, kita cuma berdua. Makan luki bisnain, Allahu thalithuhuma. Kenapa kamu berpikir kita cuma berdua ya? Kan Allah yang ketiga. Ini adalah kalimat hijrah, teman-teman. Sehingga kalau kita dibully gara-gara hijrah, dibully gara-gara berhijab, dibully gara-gara kita udah nggak mau lagi berbuat maksiat, dibully gara-gara kita udah nggak nongkrong lagi bareng teman-teman yang banyak berbuat dosa, maka katakan Allahumma ana, Allah bersama kita, Allah akan melihat kita, Allah menolong kita. Pasti Allah nggak akan ngecewain niat hijrah kita, nggak mungkin. La yudayyi'anallahu idzan, Allah nggak bakal ngecewain kita. Berbaik sangkalah kepada Allah. Sehingga ketika kita dapat satu ujian, kita yakin fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Kesulitan dan kemudahan itu satu paket. Gak ada satu kesulitan kecuali bersama dengan dia ada satu kemudahan. Pasti tuh. Ustadz, contohnya gimana? Contohnya, ketika kita dapat musibah, musibahnya macam-macam. Bisa musibahnya fisik, sakit. Bisa musibahnya harta, kehilangan sesuatu, rugi, ditipu orang. Bisa musibahnya perasaan, diputusin, atau apalah ya. Musibah intinya.
Musibah itu kesulitan atau kemudahan? Kesulitan apa kemudahan? Kesulitan. Terus kemudahannya di mana Ustadz? Biasanya orang yang lagi sulit jadi mudah tahajud. Orang yang lagi sulit jadi mudah sholat ke masjid. Orang yang lagi kesulitan jadi mudah berdoa. Orang yang lagi kesulitan jadi mudah berpuasa sunnah. Orang yang lagi kesulitan jadi mudah beribadah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau selama ini kita susah banget bangun subuh, ternyata dengan kesulitan jadi mudah bangun subuh. Kalau selama ini kita kayak malas banget untuk tilawah Al-Quran, ternyata lewat kesulitan kita jadi ringan membaca Al-Quran. Kalau selama ini kita jadi kayak jarang banget duduk dalam majelis ilmu, duduk di masjid, gara-gara kita ada kesulitan, jadi mudah ke masjid dan betah lama-lama di masjid. Bersama kesulitan ada kemudahan. Selalu kayak gitu, itu satu paket teman-teman. Sehingga kalau kita hijrah, terus ada kesulitan, berpikirlah bahwa bersama kesulitan ini pasti ada kemudahan lain. Tapi gak kerasa Ustaz, coba cari, pasti ketemu. Kemarin nih, sebulan yang lalu, saya kehilangan motor. Motor di sini Honda. Kehilangan motor dengan merek tertentu. Kalau Honda kan mereknya. Kehilangan motor. Saya nggak mau nyebut merek karena nggak di-endorse. Iya. Harganya 20-an juta lah, 21 juta sekian. Baru beli 2 bulan hilang. Saya pulang malam jam 1 malam, terus naruh di carport karena nggak ada garasi, gerbangnya digembok, masuk. Bangun tidur subuh-subuh, ngelihat gerbang saya udah kebuka, gemboknya hilang. Pas saya periksa, motor juga udah hilang. Langsung saya lari nyari-nyari, siapa tahu nemu orang yang lagi dorong-dorong motor saya kan. Cuman nggak bakalan diapa-apain juga, paling nanya, Mas, itu motor kan mirip punya saya. Karena nggak akan berani juga. Dan kemudian ternyata nggak ketemu, saya balik ke rumah. Sampai di rumah saya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, kasih saya pahala dalam musibah ini, tapi gantinya yang lebih bagus. Itu kan artinya, tapi gantiinnya yang lebih bagus. Kan enak ya? Kalau Allah ambil sesuatu, artinya Allah pengen gantiin yang lebih bagus. Kalau kita berbaik sangka kayak gini, kita gak bakalan sedih terlalu berlebihan. Hilang motor, oh berarti Allah pengen ganti yang lebih bagus. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, kasih gantinya yang lebih bagus. Alhamdulillah. Udah seminggu kemudian, alhamdulillah saya dapat motor gantinya yang baru, harganya 30 juta sekian, lebih bagus daripada yang hilang. Langsung cash diganti sama Allah, cuma waktu seminggu doang. Luar biasa. Sehingga saya semakin yakin Allah itu kalau ngambil satu nikmat dari kita, itu artinya Allah pengen mengganti dengan yang lebih baik. Sehingga kalau kita yakin tentang hal itu, ketika Allah ambil nikmat kita nggak bakalan bete sama Allahnya, nggak bakalan kecewa, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah, sampai bilang apa sih maunya Allah. Dulu ketika saya jadi orang nggak benar, hidup saya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Giliran sekarang saya jadi orang benar, ada aja masalah. Kayaknya Allah nggak senang saya jadi orang benar. Ini namanya buruk sangka. Kayaknya Allah tuh nggak senang saya lihat saya jadi orang benar. Mending saya balik lagi aja deh kayak dulu. Ini berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Padahal kalau Allah ngasih kita satu ujian, itu artinya Allah lagi ngasih kita satu kemudahan lain yang lebih nikmat daripada ujian itu. Ini saya kasih contoh. Misalnya dulu kita dikasih handphone sama ayah kita, atau saya aja. Setahun yang lalu saya pakai handphone S7. Saya pakai handphone S7. Terus seminggu yang lalu teman saya bilang, Ustaz, handphonenya saya minta boleh nggak? Saya ganti dengan S9, S9. Beneran? Kan S9 itu mungkin kameranya lebih bagus, memorinya lebih gede, baterainya lebih tahan lama, kemudian juga mungkin lebih update dan segala macam. Mau nggak Ustadz handphonenya saya ambil S7, tapi Ustadz saya ganti S9 yang baru? Oh mau saya bilang. Beneran nih, beneran. Mana buktinya? Ini saya bawa kotak S9 masih segelan, belum dibuka. Saya happy. Saya bangga, saya bahagia. Kenapa? Karena saya tahu yang akan dikasih itu lebih baik daripada yang diambil. Kenapa kalau ke manusia kita bisa kayak gini, ke Allah enggak? Kenapa kalau manusia menawarkan, Ustadz S7-nya saya ambil, tapi nanti saya ganti S9, mau enggak? Mau, makasih ya. Kenapa kita bisa bilang makasih ke manusia ketika diambil handphone kita, tapi nggak bilang Alhamdulillah ketika Allah ambil nikmat dari kita? Apa bedanya? Ini menjadi jawaban paling jujur.
sepertinya kita lebih percaya manusia daripada Allah. Harusnya kalau mau fair, kalau ke manusia kita bilang makasih, ketika Allah kasih kita musibah, diambil nikmat dari kita bilang makasih ya Allah, kayaknya mau diganti yang lebih bagus. Harusnya gitu. Ada gitu orang yang bilang alhamdulillah ketika dapat musibah. Ada hadisnya, kata Nabi, ada malaikat yang mencabut nyawa seorang anak bayi, anak satu-satunya yang dimiliki oleh ayahnya. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, dan Allah Maha tahu jawabannya. Wahai malaikat, nyawa siapa yang engkau cabut? Malaikat menjawab, nyawa anak bayi ya Allah. Apakah ayahnya punya anak lain selain dia? Tidak, wahai Allah. Lalu bagaimana ekspresi ayahnya, reaksi ayahnya? Ayahnya mengatakan, alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan, wahai malaikat, bersaksilah, aku bangunkan untuk ayahnya sebuah istana di dalam surga, dan aku beri nama istananya itu dengan nama Baitul Hamdi, istana pujian. Untuk siapa istana pujian? Untuk orang yang ketika dapat musibah, dia mengatakan alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini hanya berlaku buat diri kita. Jangan sampai ada teman kita musibah, kita bilang alhamdulillah gitu ya, itu bahaya. Motor gua baru hilang, alhamdulillah. Gua habis diputusin, alhamdulillah. Gua kemarin habis kecelakaan, alhamdulillah. Kok bisa? Jangan. Ini hanya berlaku untuk diri kita saja. Kalau untuk orang lain, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini artinya apa, teman-teman? Ternyata kalau Allah ngambil satu nikmat dari kita, Allah pengen ngegantiin dengan yang lebih baik daripada yang diambil. Sehingga kalau kita yakin, maka yang Allah ambil itu nggak akan bikin kita berputus asa, nggak akan bikin kita berhenti dalam proses hijrah. Allah ambil pendapatan kita yang sekian puluh juta gara-gara hijrah, berarti Allah mau mengganti dengan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan angka puluhan juta loh. Selama ini kita dapat uang ratusan juta, tapi nggak pernah ketemu keluarga. Coba, dengan anak jarang ketemu, dengan istri jarang ketemu, datangnya malam, perginya udah sebelum subuh. Tapi pendapatannya gede. Anak merasa tidak punya ayah, cuman punya mesin ATM di rumahnya, bukan ayahnya. Ayahnya dia nggak merasakan kehangatan keluarga, sehingga tumbuh anaknya tidak merasakan sentuhan dari seorang ayah dari sisi fatherhood. Kebahagiaan dia tidak dapatkan, akhirnya dia menjadi anak yang nakal, dia melakukan seks bebas dan seterusnya. Nauzubillah, musibah yang tidak akan mungkin dibayar dengan angka berapapun. Lalu dia hijrah. Sebelum terlambat, dia hijrah. Pendapatannya yang puluhan ratusan juta dia tinggalkan karena haram, karena syubhat. Lalu Allah ganti dengan apa? Allah ganti dengan kebahagiaan di rumahnya. Bisa ketemu anak setiap hari, bisa ngajarin anaknya mengaji, bisa bawa anaknya sholat ke masjid. Dengan istrinya sudah lebih romantis. Pendapatannya nggak besar, tapi kebahagiaannya yang besar. Ini artinya apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Selalu kayak gitu. Sehingga jangan khawatir dengan hijrah, jangan khawatir dengan taat. Nggak ada orang yang taat terus kecewa, tuh nggak ada. Nggak ada orang yang taat kepada Allah terus nyesel, tuh nggak ada. Nggak ada orang yang taat kepada Allah terus nggak dapat apa-apa dari Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah sayang banget, Allah nge-like banget, Allah cinta banget kepada hambanya yang pengen bertaubat, hambanya yang berhijrah, dan hambanya yang pengen membersihkan diri. Inilah beberapa motivasi yang bisa saya share ke teman-teman di sini tentang masalah hijrah, dan mudah-mudahan kita semuanya semakin mantap buat berhijrah, mantap buat memperbaiki diri. Gak usah khawatir kalau ada masalah, sebut ya Allah. Kalau ada masalah, infiru ilallah, larilah kepada Allah. Daripada kita lari ke diskotik, daripada kita lari ke beer house, daripada kita lari ke tempat-tempat maksiat, mending kita lari kepada Allah. Sujud, Allah akan datangkan sekian banyak jalan keluar yang min haitsu la yahtasib, yang gak pernah kita duga-duga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi booster buat kita semuanya. Sekali lagi saya bahagia banget, pride banget, semangat banget ketemu dengan anak-anak muda Kota Langsa. Yuk tepuk tangan buat kita semuanya yang luar biasa. Kalian terbaik, barakallahu fikum. Semoga anak-anak muda yang sebanyak ini, yang Allah gerakan hatinya dari jauh-jauh. Ada yang dari Kuta Cane. Mana yang dari Kuta Cane?
Masya Allah. Ada yang dari Banda Aceh, ada yang dari Losmawe, ada yang dari Bandung. Saya Iya. jauh-jauh nih pada ngumpul di sini. Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan hatinya. Ada berapa orang sekarang di sini nih? 20.000 anak muda Kota Langsa yang luar biasa. Di sini jadi bukti teman-teman, kebayang nggak? Allah menggerakkan hati 20.000 anak muda aja gampang. Apalagi cuman menggerakkan hati satu orang untuk melamar, itu lebih gampang lagi tuh. 20.000 aja bisa digerakin, apalagi cuma satu orang. Hatinya bukan milik dia, milik Allah. Jadi sebelum datang melamar, minta ke pemilik hati, ya Allah, bolak-balikanlah hati dia. Mungkin saya bukan tipe dia, tetapi dia ada di dalam doa saya. Saya tuh bukan tipe istri saya banget. Dia takut dengan saya nggak mau dengan orang kayak gini. Kita doa, kata dia, ya Allah please jangan yang itu. Kata saya, ya Allah please yang itu aja. Saling nolak-nolak nih, gimana caranya? Ya Allah please jangan yang itu ya, jangan yang itu ya. Saya bilang ya Allah please yang itu aja ya. Ternyata ketika saya datang, dia nggak bisa nolak. Kenapa? Ustadz, doanya lebih diijabah. Akhirnya semua syarat-syarat dia itu tidak berlaku untuk saya. Pas sudah nikah saya tanya, emangnya apa hal yang kamu gak suka dari saya? Ada 4 katanya. Terus kenapa kamu terima saya padahal 4 kriteria ini kamu gak mau? Karena kamu punya yang kelima. Apa yang kelima? Hati kamu sih. Jadi teman-teman, yuk kita hijrah. Islam itu tidak kaku, fun banget, santai banget. Mudah-mudahan kita semakin mengerti Islam, semakin murah senyum, bukan semakin galak. Perbedaan itu hal yang wajar dalam Islam. Bahkan para sahabat juga udah beberapa kali berbeda pendapat, tetapi nggak membuat mereka saling merendahkan, saling berputus silaturahim, tidak. Jadi jangan khawatir, yuk kita belajar Islam lebih dalam. Insya Allah kita akan semakin melihat betapa indahnya Islam. Terima kasih sekali lagi buat semua panitia. Terima kasih buat kalian semuanya, anak-anak muda, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mari tutup dengan doa. Oke, duduk dulu kita berdoa bersama-sama, teman-teman. Ayo duduk dulu. Mari kita duduk semua dan ditutup dengan doa. Duduk dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin
المسلمين في رهينا اللهم انصر المسلمين في يمن اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق يا فتاح يا رب العالمين. Duhai Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau tahu betul dosa-dosa di masa lalu kami ya Allah. Tidak ada satupun yang terluput dari pandangan-Mu ya Allah. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari penglihatan-Mu ya Allah. Engkau tahu dosa-dosa dan celah aib kami di masa lalu ya Allah. Dosa-dosa kami memenuhi langit dan bumi. Dosa-dosa kami lebih banyak daripada angka dan huruf. Dosa-dosa kami tak terhitung jumlahnya ya Allah. Sedangkan Engkau Maha Pengampun. Tidak ada satupun dosa yang tidak Engkau ampuni. Engkau sendiri yang memanggil hamba-hambamu yang penuh dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Engkau memanggil hamba-hambamu yang penuh dosa. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, yang memenuhi segala sesuatu dengan dosanya, waktunya dihabiskan dengan dosa, hari-harinya dihabiskan dengan dosa, kegiatannya kegiatan dosa, pikiran dosa, penglihatan dosa, lisannya bertutur dosa. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang dosanya sudah melampaui batas. Engkau mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari meminta ampun kepada Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Tidak ada satu pun dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Maka ya Allah, kami duduk di sini, kami datang kemari ya Allah dengan dosa-dosa kami yang banyak. Kami tahu kami bukanlah hamba-hamba yang bersih dan suci. Kami hanya hamba-hamba yang kotor dan penuh celah. Kami datang memohon ampunan dari-Mu ya Allah. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ighfir lana dhunubana. Teman-teman, mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Mari kita jadikan lapangan merdeka ini, kota Langsa ini bergema dengan suara anak muda yang meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullah. Ayo sebutkan semuanya. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullah.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Teman-teman, dosa kita itu teramat banyak. Salah satu dosa yang luar biasa yang kita kerjakan adalah durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa mengatakan saja kepada orang tua dianggap durhaka. Lalu bagaimana dengan kata-kata yang lebih daripada itu? Bukankah kita pernah durhaka kepada orang tua dengan berteriak di hadapannya? Bukankah kita pernah memarahi ibu atau ayah kita? Bukankah kita pernah meninggalkannya sendiri dalam keadaan memanggil atau membutuhkan kita? Bukankah kita pernah berlaku kasar di depan keduanya? Maka itu semuanya adalah kedurhakaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridho kepada seorang anak yang tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Ingat dosa-dosa kita. Mari kita beristighfar sambil melihat wajah ibu kita, sambil mengenang wajah ayah kita. Bagaimana ekspresi ibu kita yang sedih dan kecewa ketika kita marahi dan kita berteriak di hadapannya. Mari kita beristighfar sambil mengingat dosa-dosa kita satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita seiring dengan bertetesnya air mata kita karena istighfar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ridho kepada kita yang mungkin kita tidak sempat meminta maaf kepada orang tua kita yang sudah wafat atau terlanjur menyakiti hatinya. Maka ayo kita beristighfar sambil mengingat wajah ibunda kita, mengingat dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Astaghfirullahaladzim, illallah, la ilaha 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 illallah, la Baik, teman-teman semuanya, terima kasih. Kita tutup dengan takbir bersama-sama. Takbir! 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 Mari kita takbir serentak 7 kali berturut-turut tanpa ada aba-aba dari saya. Takbir! Luar biasa anak muda kota Langsa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita, pada Ustaz Haji Aman Amatulasi yang telah memberikan motivasi kepada kita dan untuk aktif donasi lombok pada malam berbahagia kali ini, dan dari donasi Anda semua, terutama para pemuda-pemudi dan para masyarakat di dalam pada hari ini. Jangan lupa
lupa like and subscribe keluar terus. Bobon Official Seri A. Kepada Ustadz